Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar ukuran pemusatan, yaitu nilai rata-rata, median, dan modus. Yang pertama kita masuk nilai rata-rata. Nilai rata-rata seringkali kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalnya saja rata-rata nilai siswa, rata-rata kehadiran, rata-rata berat badan siswa, dan sebagainya. Nilai rata-rata merupakan salah satu ukuran gejala pusat yang mewakili sekumpulan data. Nah, pada umumnya nilai rata-rata merupakan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Dengan rumus X bar sama dengan sigma XI, I-nya dari 1 sampai N per N. Yang mana XI adalah data ke I, ya, dan N-nya adalah jumlah atau banyaknya data. Oke, kita masuk ke contoh. Diberikan data X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 7, X4 sama dengan 6, dan X5 sama dengan 6. Tentukan rata-rata hitungnya. Nah, untuk data yang diberikan ini perlu diketahui bahwasanya data ini merupakan data tunggal atau data tersebar, yang mana kita bisa menggunakan rumus untuk menghitung rata-rata hitungnya dengan rumus yang telah diberikan tadi atau rumus yang secara umum. Nah, itu untuk data tunggal bisa kita gunakan rumus yang diberikan, yaitu X bar sama dengan sigma XI, I-nya dari 1 sampai N per N. Nah, selanjutnya kita lihat di sini N itu adalah banyak data. Banyak datanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti N-nya di sini sama dengan 5. Maka kita jabarkan sigma XI, I-nya dari 1 sampai N. Ya, berarti ada 5 datanya, berarti sampai 5 ya. I-nya itu sampai 5. Maka kita buat X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 per 5. Nah, sehingga kita peroleh, X1, X2, X3, X4, dan X5, kita ganti nilainya, yaitu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, sampai X5 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh 4 ditambah 3, tambah 7, tambah 5, tambah 6. Dibagi 5. Nah, hasilnya ini, ya, 4 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah 6, kita bagi 5, hasilnya sama dengan 5. Sehingga kita peroleh rata-rata hitungnya yaitu sama dengan 5 atau X bar-nya sama dengan 5. Lalu bagaimana mencari nilai rata-rata jika jumlah N sangat banyak? Nah, apabila data yang dimiliki banyak, kita dapat menggunakan cara lain dengan cara data terkelompok. Nah, masih ingatkah mengenai cara menyusun data tersebar menjadi data terkelompok? Nah, untuk yang belum tahu, boleh disimak video sebelumnya. Dan selanjutnya, silakan dipelajari kembali, sehingga bisa menyusun data tersebar menjadi data terkelompok. Nah, misalkan diberikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada kolom kelas interval, ada kolom FI, ada tanda kelas, ada kolom FI dikali XI. Nah, ini merupakan bentuk data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, bentuk tabelnya seperti ini. Nah, mencari rata-rata bisa dengan menggunakan tanda kelas atau juga dinamakan dengan nilai tengah, ya. Nah, setiap tanda kelas atau nilai tengah dapat ditentukan nilainya dengan menghitung dengan XI sama dengan 1/2 dikali BI ditambah AI. Nah, ini adalah rumus mencari nilai tengah atau tanda kelas. Nah, tanda kelas ini berfungsi sebagai wakil nilai-nilai yang terdapat dalam suatu kelas interval. Nah, sedangkan rumus rata-ratanya, ya, rumus rata-rata untuk data terkelompok, X bar sama dengan
sigma FI dikali XI, I-nya dari 1 sampai N, per sigma FI, I-nya dari 1 sampai N. Oke, selanjutnya kita masuk ke contohnya. Diketahui data nilai UAS siswa kelas 6 SD di suatu sekolah. Nah, diberikan datanya seperti ini. Maka kita ketahui bahwasanya data ini adalah data terkelompok, ya kan? Karena dia sudah berbentuk dalam tabel distribusi frekuensi atau setiap kelas intervalnya atau setiap nilai di kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini berbentuk interval. Oke, kita diminta tentukan rata-rata hitung dari data di atas. Nah, angka pertama kita tentukan tanda kelas atau nilai tengah masing-masing interval. Nah, catatan yang harus kita ingat, cara sederhana menentukan XI atau nilai tengah atau tanda kelas adalah dengan membagi dua jumlah batas bawah dan batas atas. Yang mana jumlah batas atas dan batas bawah? Yang mana batas bawah dan batas atas? Mari kita lihat. Kita buat kembali nilai yang ada pada kolom nilai pada data yang telah diberikan. Nah, nilainya kita buat kembali, lalu kita cari batas bawah terlebih dahulu. Itu caranya, kita lihat ujung bawah kelas interval. Ya, untuk setiap kelas interval, ujung bawahnya itu ada di sini. Nah, lalu, batas bawah itu, yaitu rumusnya, ujung bawah dikurang 0,5. Berarti untuk kelas interval pertama, 31 dikurang 0,5, hasilnya 30,5. Kelas interval kedua, 41 dikurang 0,5, hasilnya 40,5. Sampai kepada kelas interval terakhir, yaitu 91 dikurang 0,5, hasilnya 90,5. Lalu untuk batas atas, maka yang kita lihat atau yang kita ambil nilainya adalah nilai pada ujung atas kelas interval, ya. Berarti ini dia di sini. Maka batas atas itu rumusnya ujung atas ditambah 0,5. Nah, ini ujung atasnya 40, ya. 40 ditambah 0,5 hasilnya 40,5. Ujung atas kelas interval kedua 50 ditambah 0,5, 50,5 sampai dengan ujung atas kelas interval terakhir 100 ditambah 0,5, 100,5. Lalu kita tambah lagi kolom XI. Nah, yang mana XI itu adalah dengan membagi dua jumlah batas bawah dan batas atas. Nah, yang sudah kita peroleh tadi batas bawah dan batas atas, lalu kita bagi dua. Nah, untuk kelas interval pertama 30 ditambah 40,5, ini dia. Lalu kita bagi dua, hasilnya 35,5. Lalu kelas interval kedua 40,5 ditambah 0,5. Nah, oh maaf, ini typo ya. 40,5 ditambah 50,5. Hasil dibagi dua ya, hasilnya 45,5. Lalu kelas interval ketiga ya, maaf ini typo ya, 50,5 ditambah 60,5, berarti sini 50,5 ditambah 60,5 bagi 2 hasilnya 55,5. Ya, selanjutnya 60,5 ditambah 70,5, berarti ini 60,5 ditambah 70,5, hasilnya dibagi 2, 65,5. Ini 70,5 ditambah 80,5, kita tulis 70,5 ditambah 80,5 dibagi 2, hasilnya 75,5. Lalu 80,5 ditambah 90,5, hasilnya dibagi 2, yaitu sama dengan 85,5. Terakhir 90,5 ditambah 100,5 ya, dibagi 2 sama dengan 95,5. Oke. Selanjutnya kita hitung jumlah frekuensi dan jumlah hasil kali frekuensi dengan tanda kelas atau nilai tengah masing-masing interval. Kita buat kembali nilai, kolom nilai dan kolom frekuensinya atau FI-nya, lalu kolom XI tadi dari hasil yang kita peroleh nilai tengah atau tanda kelas tadi. Nah, selanjutnya kita tambah terakhir yaitu dengan kolom FI dikali XI. Nah,
FI dikali XI ini kita peroleh dari 1 dikali 35,5 hasilnya 35,5. 2 dikali 45,5 hasilnya 91,0. Sampai terakhir 12 dikali 95,5 hasilnya 1146,0. Lalu jumlahnya yaitu untuk kolom FI kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 5 sampai tambah 12 hasilnya 80. Nah ini sebagai sigma FI-nya. I-nya dari 1 sampai banyak kelas intervalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 di sini. Lalu untuk yang ini, kolom FI kali XI kita jumlahkan sama. Ini kita tambah, ini tambah, sampai tambah 1146. Hasilnya 6130,0. Ini adalah jumlah FI dikali XI. I-nya dari 1 sampai 7 juga. Kenapa dari 1 sampai 7? Karena kelas intervalnya itu ada 7. Kita lihat di kolom nilai, itu kita hitung kelas intervalnya. Kelas interval pertama, 1, 2, 3. Ini kelas interval ketiga ya. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oke, selanjutnya kita hitung rata-rata dari data nilai UAS siswanya menggunakan rumus yang telah diberikan tadi, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI, I-nya dari 1 sampai N per sigma FI dikali FI, I dari 1 sampai N. Nah, ini kalau kita jabarkan yang ini ya, itu hasilnya ini sigma FI XI dikali XI ya, I-nya dari 1, N-nya itu 7 tadi ya, kelas intervalnya ada 7, per sigma FI, I-nya dari 1 sampai 7. Lalu kita peroleh, ini I-nya berjalan dari 1 sampai 7 ya, 1 F1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah F4 kali X4 ditambah F5 dikali X5 ditambah F6 dikali X6 ditambah F7 dikali X7. Nah, kita berarti sampai 7 karena kenapa? I-nya berjalan dari 1 sampai 7. Per sigma FI, berarti FI F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7. Nah, karena kita sudah bikin dalam bentuk tabel, maka kita sudah mendapatkan hasilnya. F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 sampai F7 ditambah F7 kali X7 per F1 tambah F2 sampai tambah F7, yaitu tabel yang kita peroleh tadi ini. Nah, ini kan F1 ya. Ini X1, ini F2, ini X2. Sudah kita kali. Jadi kita ambil totalnya saja atau jumlahnya saja. Ini 80 dan 6130. Oke, 6130 adalah nilai dari sigma FI kali XI, I-nya dari 1 sampai 7. 80 adalah nilai dari sigma FI, I-nya dari 1 sampai 7. Sehingga kita buat 6130, ini dia nilainya yang ini kan, bagi 80 sama dengan 76,625. Selanjutnya kita masuk ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar. Contohnya, diberikan data yaitu 9, 10 sampai 11 ya. Tentukan modusnya. Nah, modus tadi ada nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul di data yang diberikan ini adalah 9, sehingga modusnya adalah 9. Karena dia muncul sebanyak 1, 2, 3 kali. Lalu untuk nomor 2, tabel berat badan siswa kelas 6 SD. Nah,
kita disuruh mencari modus-modusnya, yaitu kita lihat saja kolom F-nya atau frekuensinya. Itu yang paling tinggi adalah 98, sehingga modusnya yaitu adalah 25. Lalu bagaimana kita menghitung modus dari data terkelompok? Nah, untuk data terkelompok, rumus yang digunakan yaitu MO atau modus, ya, notasi dari modus yaitu MO, itu sama dengan BB. BB itu apa? Batas bawah kelas interval yang frekuensinya paling banyak. Ditambah D1. D1 itu apa? D1 itu adalah selisih frekuensi interval kelas modus dengan frekuensi interval kelas sebelum kelas modus per D1 tambah D2. D2 apa? Yaitu selisih frekuensi interval kelas modus dengan frekuensi interval kelas setelah kelas modus. Dikali ya P. Nah, P adalah panjang kelas interval. Kita lihat contohnya. Nah, ini diberikan data yaitu dalam bentuk tabel nilai biologi kelas 7 ya. Nah, ini bentuk tabel distribusi frekuensi ya, berarti data terkelompok. Maka kita diminta untuk menentukan modusnya. Nah, langkah pertama kita untuk menentukan modus yaitu kita menentukan di interval mana modus itu berada. Nah, modus itu berada di interval 71 sampai 80. Nah, di sini. Di interval ke-5 ya, kelas interval ke-5. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita melihat di kolom FI atau kolom frekuensi KI itu nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar itu kan 25. Sehingga modusnya berada pada interval 71 sampai 80. Lalu kita gunakan rumus. Rumusnya adalah tadi sudah diberikan modus atau MO sama dengan BB ditambah D1 per D1 tambah D2 lalu dikali dengan P. Nah, BB ini apa? Nah, BB itu tadi adalah batas bawah kelas interval yang mengandung modus. Nah, sehingga kita lihat di sini yaitu kelas interval yang mengandung modus yaitu interval 71 sampai 80. Berarti batas bawahnya berapa? Batas bawahnya yaitu, nah seperti tadi ya, 71 dikurang 0,5. Atau kalau saya tulis kembali, BB itu sama dengan 71 dikurang 0,5. Kita peroleh 70,5. Nah, lalu D1, nah D1 itu adalah selisih frekuensi interval kelas modus dengan frekuensi interval kelas sebelum kelas modus. Nah, frekuensi interval kelas modus yaitu kan 25 ya kan, dikurang yang di sebelumnya yaitu 25 kurang 15, makanya ditulis di sini 25 dikurang 15. Lalu D1 ya, ini yang ini lagi D1 ya 25 kurang 15 ditambah D2 itu apa? D2 selisih frekuensi interval kelas modus dengan frekuensi interval kelas sebelumnya. Berarti interval kelas modus 25 dikurang dengan yang setelahnya yaitu 10. Maka ditulis 25 dikurang 10. Lalu dikali P. P adalah panjang kelas interval. Nah, untuk menentukan panjang kelas interval, cukup kita menghitung ujung bawah kelas modus dikurang ujung bawah kelas sebelumnya. Berarti 71 ini ya dikurang 61. Hasilnya yaitu 10. Nah, makanya ditulis 10 di sini. Lalu sama dengan 70,5 ditambah 25 kurang 15 10 ya. Yang ini 25 kurang 15 10 ditambah 25 kurang 10 itu 15 dikali dengan 10. Lalu sama dengan 70,5 ditambah 10 kali 10 ya dibagi dengan 10 tambah 15 ya kan dibagi 25. Hasilnya sama dengan 4.
Sehingga kita jumlahkan 70,5 ditambah 4 hasilnya 74,5. Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini ya, jika jumlah datanya yaitu ganjil atau N-nya ganjil ya, rumus untuk mencari mediannya yaitu ME atau median sama dengan data ke N ditambah 1 per 2. N adalah jumlah datanya ya. Nah, kita lihat contohnya untuk data ganjil. Diberikan data 79, 82, 86, 92, 93. Nah, ini datanya ganjil. Karena kenapa? Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti N-nya sama dengan 5. Nah, maka kita bisa gunakan rumus yang diberikan untuk data ganjil, ya, jumlah data ganjil ini. Nah, harusnya kalau datanya diberikan yaitu data yang belum terurut ya, atau belum diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka langkah pertama kita harus kita urutkan dulu. Nah, kalau ini dia sudah terurut ya, 79, 82 dari yang terkecil ya, sampai 93 yang terbesar. Nah, sehingga kita langsung bisa gunakan rumusnya. Median sama dengan data ke N ditambah 1 bagi 2. N tambah 1 per 2. Sehingga sama dengan data ke N-nya 5 ditambah 1 bagi 2. Hasilnya adalah 3 ya kan. 5 tambah 1, 6 dibagi 2, 3. Berarti data ketiga mediannya, yaitu data ketiga adalah 1, 2, 3, yakni 86. Selanjutnya, jika jumlah datanya genap, nah rumusnya itu median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Baru dibagi 2. Nah, kita diberikan data 79, 82, sampai 100. Nah, ini datanya juga data yang telah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau belum terurut, maka kita harus urutkan terlebih dahulu ya. Nah, mediannya sama dengan menggunakan rumus yang ini, karena jumlah datanya genap. Nah, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya sama dengan 6. Berarti genap. Maka kita gunakan rumus yang di atas. Rumusnya data ke N per 2. N-nya 6 tadi ya, dibagi 2, hasilnya sama dengan 3. Ditambah data ke N dibagi 2, ditambah 1. N-nya 6 dibagi 2, yaitu 3 ditambah 1, 4. Berarti data keempat. Maka kita lihat nih. Data ketiga yaitu 1, 2, 3, 86. Ditambah data keempat yaitu 1, 2, 3, 4. 92 ya. Nah, per 2. Sama dengan 86 ditambah 96. Lalu jumlahnya kita bagi 2, hasilnya adalah 89. Sehingga mediannya adalah 89. Nah, perlu diketahui untuk rumus median yang telah kita pelajari ini, yaitu khusus untuk data tunggal atau data tersebar. Lalu, kalau untuk data terkelompok, maka rumus mediannya yaitu median sama dengan BB, yaitu apa? BB, batas bawah kelas interval yang memuat median, lalu dikali N. N adalah banyak datanya, ya kan? Per 2 dikurang FF besar. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median. Per FM, F kecil m ya, yaitu frekuensi kelas interval yang mengandung median. Nih. Lalu dikali dengan P. P adalah panjang kelas interval. Oke, kita lanjut ke contohnya. Nah, tentukan median dari data berikut. Nah, ini adalah data terkelompok, ya kan? Lalu, kita menentukan median, yaitu mengikuti langkah yang pertama, carilah nilai frekuensi kumulatif, ya. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif, dari data yang diberikan, kita tambah satu kolom dari tabel data yang telah diberikan tadi, yaitu kolom frekuensi kumulatif nih, kolom yang ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan frekuensi kumulatif, kita bisa lihat
untuk kelas interval pertama, ya nilai kelas interval pertama yaitu 31 sampai 40, frekuensinya F1-nya yaitu 1. Maka kita tulis di sini 1. Lalu untuk interval kedua atau nilai interval kedua 41 sampai 50. Dia F2-nya adalah 2 atau frekuensi kelas interval kedua itu sama dengan 2. Maka kita buat di sini 3. Nah, datangnya dari mana? 3, yaitu kita tambah nih, 1 tambah 2. Hasilnya sama dengan 3. Nah, begitu juga untuk yang berikutnya, kita tambah 1 ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 8. Lalu untuk yang berikutnya 1 ditambah 2 tambah 5 tambah 15. Hasilnya adalah ya 23. Lalu berikutnya ditambah lagi dengan 25 hasilnya 48. Berikutnya ditambah lagi dengan 20 hasilnya 68. Lalu ditambah lagi dengan 12 hasilnya 80. Nah, setelah kita buat frekuensi kumulatif kurang dari, lalu langkah kedua kita tentukan interval kelas median dengan menghitung frekuensi kumulatif kurang dari hingga mendekati data ke N per 2. Nah, N-nya adalah 80, ya kan? Dibagi 2. Nah, dibagi jumlah ya. Kalau N ini adalah jumlahnya, yaitu 80. Jumlah datanya 80. Lalu dibagi dengan 2, yaitu sama dengan 40. Sehingga dia mendekati data ke 40. Kita lihat di kolom frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu data ke 40, yaitu dia berada di sini ya. Ini kan 48, berarti dia berada, 40 itu berada di sini, berarti berada di kelas interval ke 5 ya, yaitu kelas interval 71 sampai 80. Nah, sehingga data ke 40 itu terdapat pada interval 71 sampai 80. Oke, selanjutnya kita cari nilai setiap variabel yang ada di rumus. Rumus tadi yaitu median yang ini ya. Mediannya sama dengan BB adalah batas bawah kelas interval yang memuat median ditambah N per 2 dikurang F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median. F kecil M yaitu frekuensi kelas interval yang mengandung median, dan P ini adalah panjang kelas interval. Nah, pertama kita mulai dari BB. BB adalah batas bawah interval yang memuat median. Nah, sama seperti tadi. Karena kita sudah dapatkan kelas interval yang mengandung median adalah 71 sampai 80, maka batas bawah kelas interval ini yaitu ujung bawah 71 dikurang 0,5 nih. Ujung bawahnya 71. Maka kita peroleh 71 dikurang 0,5 yaitu 70,5. Lalu F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median. Berarti yang kita lihat di sini kolom frekuensi kumulatif ya, yang mengandung median yaitu 48 ya kan. Kelas interval yang mengandung median yaitu 48 frekuensi kumulatifnya. Lalu F besarnya kita peroleh frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung median yaitu 23. Maka F besarnya kita peroleh 23 nih. Lalu kita cari F kecil m, yaitu frekuensi kelas interval yang mengandung median. Nah, frekuensi ya, bukan di kolom frekuensi kurang dari. Bukan di kolom frekuensi kumulatif kurang dari, tetapi kita lihat di kolom frekuensi. Nah, kolom frekuensi kelas interval yang mengandung median yaitu 71 sampai 80 yaitu 25. Makanya di sini 25. Lalu tertinggal 1 yaitu P. Nah, P-nya gimana tadi? Kita peroleh P yaitu kita cukup mengurangkan ujung bawah nilai ujung bawah kelas interval yang mengandung median dikurang dengan kelas interval sebelumnya. Berarti 71 dikurang 61 ya. 71 dikurang 61 hasilnya sama dengan 10. Nah,
Kalau kita sudah menentukan semua nilai variabel di dalam rumusnya, maka kita bisa langsung ganti ya nilai variabelnya dengan nilai yang telah kita peroleh. BB itu kita peroleh 70,5. N per 2, N-nya itu tadi 80 tadi N-nya ya, dibagi 2 itu 40. F besarnya 23, kita peroleh. F kecil M-nya yaitu 25 ini, dikali P-nya yaitu 10 nih P-nya. Sehingga tinggal kita lakukan operasinya yaitu 70,5 ditambah 40 dikurang 23 hasilnya 17. Ini dibagi 25 dikali 10 ini. Itu sama dengan 70,5 ditambah 40 dikurang 23, 17, dibagi 25 dikali dengan 10. Sehingga kalau ini kita lakukan operasinya 17 dikali 10 dibagi 25, hasilnya 6,8. Maka 70,5 tambah 6,8 hasilnya 77,3.